Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Wicaksono dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis struktur sebuah bangunan beton bertulang pada bagian baloknya. Karena sebelumnya kita sudah membahas analisis strukturnya menggunakan etaps sampai di mengeluarkan tabel Excel ya. Terus juga kita sudah melakukan analisis part lantainya. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagian baloknya. Nah, jadi langsung saja ini adalah data dari etaps ya. Di etaps itu pilihnya bagian balok saja atau beamnya saja, jangan kolomnya juga. Agar kita mencarinya itu hasil data dari balok saja gitu yang muncul. Nah, selanjutnya dari data-data ini kan banyak sekali ya. Kita hanya mencari yang terbesar. Tuh, dari data apa yang dibutuhin. Nih, jadi saya punya perhitungannya. Nah, ini ya data masukan. Nah, ini di sini yang dibutuhkan ada MEF. MEF itu momen di ujung sebelah kiri ya. Terus ada aksialnya di sebelah kiri juga ada momen sebelah kanan dan aksial sebelah kanan dan juga ada momen di lapangan ini di tengah. Jadi kita membutuhkan 5 data tersebut. Gitu. Nah, dari hasil ini kita carilah MEF, itu momen ya. Ini MEF itu kan yang ada di sebelah kiri. Jadi kita elemen stationnya ini kita ubah dulu yang 0 karena asumsi kita balok itu ini kan terpanjangnya ada di 6,9 meter. Nah, balok paling kiri itu di 0 gitu elemen stationnya. Nah, jadi kalau di ujung kanan berarti 6,9. Nah, disinilah kita bisa memfilter datanya. Jadi pilih yang 0 aja. Oke, nah di sini akan muncul yang 0 nih. Nah, dari sini kita carilah yang terbesar. Ini, berarti di bagian momen ini. Ya, dengan cara bisa dengan eh, sama dengan mark kurung, terus tinggal di blok datanya, gitu ya sampai bawah. Nanti tinggal ditutup kurung. Nanti akan muncul hasilnya. Inilah setelah perhitungan apa? Setelah kita mencari pencarian data, oh ya tadi MEF ya ada di elemen station 0. Sekarang kita butuh momen yang di sebelah kanan. Berarti ininya diubah ke 6,9 karena yang paling ujung ya paling mentok. Nah, kalau kita unchecklist, oke, nah ini kita cari lagi yang terbesar momen di sini. Itu juga hal yang dilakukan juga pada VE aksial dan VF sebelah kiri dan kanan. Ini ya di elemen station 0 dan 69. Nah, terus buat momen di lapangan karena balok kita itu berukuran paling panjang itu 0 sampai 6,9 meter. Jadi momen lapangan itu kita cari di tengah-tengahnya. Jadi 6,9 bagi 2 sama dengan 3,45. Nah, jadi elemen tension ini kita pilih yang ada di tengah. Berapa tadi? 3,45. Ada di sini 3,45. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita unchecklist. Nah, di sini kita cari lagi momennya yang paling besar. Gitu. Setelah semua terkumpul akan jadi seperti ini. Ya, jadi MVA momen yang di sebelah kiri itu 0, ini sebesar 160, di sebelah kanannya 126, ini momen lapangan yang di tengah tadi ya, ini 345, itu sebesar ini dan ini vertikalnya atau aksialnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam apa namanya perhitungannya. Nah, inilah perhitungannya. Ini tadi ya sudah sesuai ya. Nah, 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 oke. Okay. Ya, sudah saya masukkan sebelumnya. Ini MEF yang ada di sebelah kiri nih ya. Berarti yang di 0 elemen sessionnya. Ini kita masukkan ke sini. Dan MVA-nya ini. Nah, ini momen lapangan juga yang di tengah. Itu berarti di sini ya. Ini 142 dan seterusnya. Nah, di sini juga
kita sesuaikan yang lainnya juga nih, punya FC-nya apa namanya, sesuai ketentuan strukturnya ya, FC, FY, dan lain sebagainya. Nah, di sini lebar baloknya, karena di sini ada dua buah macam balok, itu ada yang ukuran 30-40 dan 20-40. Karena di sini satuannya itu milimeter, jadi kita masukkan di sini lebar baloknya 300 dulu, 30, dan tinggi baloknya itu 40 cm. Nah, dagging ini adalah jarak antara garis terluar balok sama tulangannya. Tuh, jadi kita masukkan ini jaraknya 40. Nah, diameter tulangan pokok ini saya mengisinya 16 mm. Jadi menggunakan tulangan 16 dan dua lapis tulangan, karena kalau kita isi satu, ini di sini nih tidak akan oke, not oke lapis tulangan. Nah, berarti harus ditambah lapis tulangannya. Di sini makanya kita masukkan dua agar menjadi oke itu. Ketika ini sudah semua, ini juga nih panjang baloknya tadi karena kita menghitung yang 6,9. Jadi di sini 6.900, tinggi platnya di sini menggunakan 15. Terus antar balok ini jarak portal ya, per portalnya. Itu yaitu 3.600 seperti itu. Nah, dari hasil memasukkan ini, data masukan ini, kita bisa langsung menentukan tulangan-tulangannya, tulangan utama dan tulangan sengkang. Nah, di sini kita sudah bisa nih menentukan nih tulangan pokok ya. Setelah kita masukkan tadi angkanya, ini otomatis berubah. Nah, ini jadi di tumpuan EF ini menggunakan 10 tulangan diameter 16, dan di lapangannya menggunakan 8, di tumpuan FE itu yang sebelah kanan ya, menggunakan 8 juga diameter 16. Itu dengan dua buah lapis tulangan dua-duanya. Nah, itu ini contohnya pengulangan, nanti lebih jelas lagi di laporan yang akan saya tunjukkan. Terus di sini juga sengkangnya juga otomatis keluar ya. Nah, ini adalah jarak-jarak sengkangnya seperti itu. Ini ya, ini adalah jarak-jaraknya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah laporan. Nah, ini baloknya. Nah, jadi seperti ini denahnya tadi ya. Ini amplop. Nah, ini gaya-gaya yang kita masukkan tadi. Terus ini perhitungan-perhitungannya ya. Nah, inilah gambar penulangannya, hasilnya dari kita melakukan perhitungan sebelumnya. Jadi di atas kita menggunakan 10 di tulangan diameter 16, ini 5+5 ya, karena kita dua lapis. Jadi 5 tulangan di atas dan 5 tulangan di bawahnya gitu. Dan di bawahnya kita cukup menggunakan 3 saja. Gitu, karena hanya untuk perkuatan. Di lapangannya kita menggunakan 8, 4+4 gitu, karena dua lapis. Tuh, dengan jarak ini kita bagi 10 segmen gitu. Ini untuk sengkangnya seperti itu. Jadi menggunakan besi 10 dengan jarak 80 dan seterusnya ya. Nah, ini jadi detail penulangannya, gambarnya. Ini ada 10 di atas, 10 di bawah bagian lapangannya seperti itu. Sorry, ini 8. Nah, sekian. Oh ya, detailnya. Nah, ini setelah kita melakukan perhitungan semuanya, karena ada berbagai macam ukuran tadi ya, baloknya ada dua macam, ada yang 30-40 dan 20-40, dan panjang berbeda-beda, maka kita harus melakukan perhitungannya satu-satu gitu. Jadi yang ini ada yang 30-40 dengan panjang 690, lalu juga ini ada yang sama ya ukurannya, cuman panjangnya berbeda nih 240, ini ada 510,
dan ada yang 180 tuh. Nah, juga ada yang beda, ada yang 20-40 dengan panjangan 69 dan seterusnya. Seperti itu. Sekian kurang lebih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.